kelompok 17. Kami di sini pengen praktikum lapang mata kuliah dasar-dasar oceanografi di Pantai Sodong Cilacap. Ikutin kita terus ya. Sampling itu kan juga harus dari pagi-pagi banget ya, dari jam 4 lah paling enggak. Soalnya Pasang laut atau pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Pasang besar akan terjadi bila tempat-tempat di bumi mengalami bulan mati dan bulan purnama. Pada jurnal yang kelompok kami dapatkan yang berjudul Pasang Surut Air Laut di Pantai Kota Tegal ditulis oleh Supiakto, Haji Zulfa, dan Mustaqim menyebutkan kedalaman di setiap wilayah lautan berbeda. Dan secara periodik, kedalaman dan luas lautan berpengaruh terhadap pasang surut air laut. Kemudian penyebab perbedaan lainnya juga bisa disebabkan oleh lebar selat di suatu daerah perairan. Selat berupa perairan memisahkan antara dua wilayah pulau berpengaruh dalam memberikan tekanan pada wilayah laut itu sendiri. Itulah mengapa pada data yang kelompok kami dapatkan berbeda dengan data yang diberikan asisten praktikum. Pada data yang kelompok kami dapatkan pada pukul 09.03 pagi, ketinggian air laut di Pantai Sodong adalah 1,8 meter atau 180 cm. Sedangkan pada data yang diberikan asisten praktikum pada pengukuran pukul 09.00 pagi adalah 0,197 meter atau 19,7 cm. ya sebenarnya lebih jelas dan ini juga bisa warna friendly. Jadi Pada cara kecerahan kita menggunakan alat sesides. Yang pertama-tama, sesides diturunkan pelan-pelan hingga batas pertama kali tidak tampak. Ditandai tali sesides dengan karet gelang dan diukur panjang tali menggunakan tongkat skala serta dicatat sebagai D1. Kemudian sesides diturunkan lebih dalam lagi hingga benar-benar tidak tampak. Kemudian ditarik pelan-pelan hingga pertama kali tampak. Ditandai tali sesides dengan karet gelang dan diukur panjang tali serta dicatat sebagai D2. Hal ini sesuai dengan referensi menurut Hamuna Beigo et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tingkat transparansi atau kecerahan suatu perairan dapat diamati secara visual menggunakan sesides. Hasil perhitungan nilai kecerahan kami yaitu 32,5 cm. Tingkat kecerahan tersebut dipengaruhi oleh kekeruhan perairan yang pada saat itu juga perairan di Pantai Sodong sedang tercemar oleh minyak. Ada angka 0 sampai 14. 7 kayak yang kalian ucapin tadi itu netral, 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu basa. Tapi 0 sampai 3 itu termasuk asam kuat. 11 sampai 14 itu termasuk basa kuat. Antara 7 sampai 11 itu basa lemah. Atau kandungan basanya itu lemah. Tapi tetap basa. Oke? Pada cara pH air, kita menggunakan alat pH paper. Yang pertama, pH paper disiapkan dan dimasukkan ke dalam sambal air kurang lebih selama 1 menit. Kemudian, pH paper diangkat dan dikibas-kibaskan hingga setengah kering. Lalu dicocokkan perubahan warna pH paper dengan kotak standar pH. Hal ini sesuai dengan jurnal penelitian yang berjudul Status Kualitas Air di Kolam Bekas Tambang Batu Bara di Tambang Satui, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Volume 22 nomor 1 Januari 2021 menjelaskan bahwa pH mempunyai nilai antara 0 sampai 14. Perairan yang memiliki pH 7 adalah netral, sementara yang memiliki di bawah pH 7 perairan bersifat basa. Perairan yang memiliki nilai pH asam 4 dan pH basa 11 merupakan titik kematian ikan. Nilai yang ideal untuk biota akuatik antara 7 sampai 8,5. Hal ini dapat disimpulkan bahwa air laut Pantai Sodong memiliki pH yang ideal yaitu 7 bersifat netral. Jadi setiap prop ini disambungkan maka akan muncul apa yang akan kita hitung. Seperti ini kan sensor ini buat pH, maka akan munculnya pH. Sensor ini untuk TDS, maka munculnya di sini TDS. Jadi ini menunjukkan. Jadi kalau seumpama pengennya pH tapi yang disambung itu konektivitas berarti. Acara selanjutnya yaitu kualitas air. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan Water Quality Checker atau WQC untuk mengukur kualitas air laut. Hal ini sesuai dengan referensi menurut Wijayanti et al. Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa Water Quality Checker atau WQC merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kualitas air termasuk parameter biologi dan fisik seperti suhu dan salinitas.
Dalam penggunaannya, WQC digunakan untuk mengukur parameter perairan di lapangan seperti suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaan WQC yaitu pertama-tama, pasang semua baterai pada bagian alat WQC. Kemudian sambungkan elektrode ke soket probe port pada bagian atas alat WQC sesuai probe masing-masing. Lepaskan protective cap pada elektrode, kemudian pasangkan rib cap pada elektrode sebagai pengaman sensor alat. Sebelum menggunakan WQC, lakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan cara menekan tombol on pada WQC dan bilas elektrode dengan cara menyemprotkan Aquades pada WQC dan lap dengan tisu. Setelah itu, celupkan elektrode ke dalam larutan buffer. Tekan tombol call beberapa detik untuk kalibrasi sampai muncul tulisan call di layar pojok atas kanan. Kemudian sesuaikan nilai buffer pH yang digunakan dengan nilai pH yang muncul di layar. Setelah nilai pH sudah sama, selanjutnya tekan enter selama beberapa detik sampai muncul tulisan sakol pada layar. Konsistensi harus pastikan baterainya terpasang dengan sempurna. Nah, kalian pastikan dulu nih baterainya tuh udah terpasang dengan sempurna atau belum. Yang pertama, kalau udah, kalian tinggal pasang lagi. Udah. Nah, nyalainnya tuh sebenarnya tinggal dipencet 1 kali, cuman ini karena tadi dari posisi udah nyala, jadi aku lanjutin aja, tinggal dinyalain aja. Nah, terus kalau misalkan di posisi kayak gini, lagi di luar ruangan kayak gini kan cerah banget kan. Gimana sih kalau misalkan ternyata layarnya itu gelap banget? Mati aja, bentar sabar ya. Acara selanjutnya yaitu GPS. Global Positioning System atau GPS merupakan teknologi yang dapat membantu menentukan posisi koordinat di permukaan bumi. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan GPS Garmin. Menurut Farida et al., tahun 2020, GPS Garmin adalah salah satu jenis GPS navigasi yang paling terkenal. GPS ini sangat berguna dalam pengambilan posisi koordinat di lapangan, seperti dalam kegiatan survei di perkebunan, pertanian, maupun kehutanan. Jenis GPS Garmin paling sering digunakan untuk kegiatan seperti penentuan jarak tanam, pancang, dan lainnya. GPS ini mudah digunakan sehingga dapat dioperasikan setiap orang kapan saja dan di mana saja. Namun, kelemahan GPS ini yaitu pada sinyalnya yang lemah karena pengaruh atmosfer dan sulit digunakan di dalam ruangan atau di dekat gedung tinggi. Kita tetesin pakai apa? Aquades atau tetes saja. Di situ kita tutup, tunggu dia merata, itu kita buka, kita lap pelan pakai tisu, dicap-cap aja, ditutup, terus kita lihat dia udah warna biru semua atau belum. Kalau udah, kita buka lagi, kita ambil air sample 1 tetes saja, kita tutup, kita tunggu sampai merata, terus kita arahkan ke sumber cahaya. Dia menunjukkan angka berapa yang sebelah kanan. Acara selanjutnya adalah salinitas. Salinitas adalah konsentrasi total ion yang terdapat di suatu perairan. Cara mengukur salinitas pada suatu perairan menggunakan refraktometer, yaitu sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi zat terlarut menggunakan cahaya. Maka sesuai dengan jurnal yaitu analisis pengaruh parameter konduktivitas, resistivitas, dan TDS terhadap salinitas air tanah dangkal pada kondisi air laut pasang dan air laut surut di daerah pesisir pantai Kota Padang dapat sesuai, yaitu Pantai Sodong dapat digolongkan sebagai pantai yang mempunyai air laut asin atau salin. Sesuai data tersebut dengan apa yang kita kerjakan pada saat praktikum lapang di Pantai Sodong. Jadi pada praktikum kali ini kita mendapatkan hasil atau data Pantai Sodong yaitu 34 ppt pada pukul 10.30 siang.